Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehubungan dengan adanya penuntasan nilai ujian tengah semester dalam pembelajaran pendidikan bahasa Indonesia, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai pembelajaran bahasa Indonesia. Adapun materinya yang pertama yaitu teori pemarolehan atau belajar bahasa. Dan yang kedua yaitu faktor yang mempengaruhi pemerolehan bahasa pada anak. Yang ketiga yaitu fase perkembangan bahasa pada anak. Dan yang terakhir yaitu pendekatan dan metode yang digunakan dalam pembelajaran bahasa. Baik, yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu tentang teori pemerolehan atau belajar bahasa pada anak. Adapun teori belajar bahasa pada anak yang pertama yaitu teori humanisme. Teori humanisme dalam pengajaran bahasa banyak dipengaruhi oleh pemikiran psikolog humanis. Teori ini menggabungkan pengembangan kognitif dan afektif pada siswa. Baik, adapun teori yang kedua yaitu teori behaviorisme. Teori behaviorisme ini memandang bahwa bahasa merupakan bagian fundamental dari seluruh perilaku manusia. Bahasa juga merupakan wujud atas tanggapan yang tepat terhadap sebuah stimulus. Adapun teori yang ketiga yaitu teori nativisme. Pada teori nativisme ini memandang bahwa anak sudah dibekali dengan alat pemerolehan bahasa sejak ia lahir, sehingga ia dapat dengan mudah mempelajari bahasa. Baik, teori yang keempat yaitu teori fungsional. Teori fungsional ini memandang bahwa pembelajaran bahasa hendaknya menekankan pada konsep penggunaan bahasa dalam berbagai konteks penggunaannya. Teori yang kelima yaitu teori kognitivisme. Teori kognitivisme memandang bahwa perkembangan bahasa akan sejajar dengan perkembangan kognitif pada anak. Bahasa juga akan semakin meningkat jika kognitif anak semakin meningkat pula. Selanjutnya yang akan saya bahas yaitu mengenai faktor yang mempengaruhi pemerolehan bahasa pada anak. Baik, adapun faktor yang mempengaruhi pemerolehan bahasa pada anak, menurut Solchan 2008 ada empat hal faktor yang mempengaruhinya, yaitu yang pertama faktor biologis, yang kedua faktor lingkungan sosial, yang ketiga faktor intelijensi, dan yang terakhir yaitu faktor motivasi. Yang mempengaruhi pemerolehan bahasa yang pertama yaitu faktor biologis. Menurut Solchan 2008, setiap anak telah dilengkapi dengan kemampuan kodrati atau potensi bawaan yang memungkinkannya mampu berbahasa. Biologis yang menentukan penguasaan bahasa pada anak yang pertama yaitu otak, alat pendengaran, dan alat ucap. Faktor yang kedua yaitu faktor lingkungan sosial. Menumbuhkan bahasa anak dibutuhkan lingkungan sosial sebagai contoh atau model berbahasa. Lingkungan sosial yang dimaksud di sini adalah perilaku berbahasa orang tua, saudara, keluarga, teman, kerabat, dan lingkungan masyarakat. Faktor yang ketiga yaitu faktor intelijensi. Intelijensi merupakan kemampuan seseorang dalam berpikir, bernalar, atau memecahkan sebuah masalah. Hanya dengan faktor pemerolehan bahasa pada anak yaitu anak yang bernalar tinggi tentu pencapaiannya cenderung lebih cepat, lebih bervariasi bahasanya dibandingkan dengan anak yang bernalar sedang atau rendah.
adalah faktor motivasi. Motivasi ini bersumber dari dalam atau dari luar diri seorang anak. Seorang anak yang memiliki motivasi yang tinggi, maka pemerolehan bahasanya akan semakin cepat karena memiliki motivasi yang lebih tinggi untuk belajar memperoleh bahasa. Saya akan menjelaskan tentang fase perkembangan bahasa pada anak. Fase yang pertama yaitu pada usia 0-2 tahun disebut dengan fase sensori motorik. Selanjutnya pada usia 2-7 tahun disebut dengan fase praoperasional. Yang terakhir yaitu pada usia 7-11 tahun disebut dengan fase operasional. Baik, pada fase sensori motorik, anak sudah mampu memanipulasi objek yang ada di lingkungannya dan mulai membentuk konsep. Contohnya yaitu anak sudah dapat bermain bunyi. Anak sudah dapat bermain bunyi-bunyi bahasa seperti menyebutkan kata-kata sederhana seperti mama, papa, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu pada usia 2-7 tahun atau fase praoperasional. Pada fase ini, anak sudah mampu memahami pikiran simbolik, namun belum mampu berpikiran logis. Maksudnya di sini yaitu anak menunjukkan kesadaran gramatik, berbicara, dan sudah mampu menggunakan kalimat. Selanjutnya yaitu pada usia 7-11 tahun atau fase operasional. Pada fase operasional ini, anak sudah mampu berpikiran logis mengenai benda-benda konkret. Pada fase ini, anak juga dapat membedakan kata sebagai simbol atau konsep yang terkandung dalam kata tersebut. Saya akan menjelaskan tentang pendekatan dan metode yang digunakan dalam pemerolehan bahasa pada anak. Yang akan saya jelaskan yaitu tentang pendekatan. Pendekatan pembelajaran sendiri merupakan titik tolak atau sudut pandang seseorang terhadap proses pembelajaran. Adapun jenis-jenis pendekatan sendiri yaitu yang pertama pendekatan kontekstual, yang kedua pendekatan konstruktivisme, yang ketiga pendekatan komunikatif, yang keempat pendekatan whole language atau holistik, dan yang terakhir yaitu pendekatan saintifik. Adapun yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu pendekatan kontekstual. Adapun pengertian dari pendekatan kontekstual adalah pendekatan yang membantu guru mengaitkan dengan pembelajaran. Maksudnya yaitu pendekatan yang membantu guru dengan mengaitkan materi yang dibelajarkan. Pendekatan ini juga mendorong siswa untuk mengonstruksi pengetahuannya, kemudian menghubungkannya dengan kehidupan sehari-hari. Adapun pendekatan yang kedua yaitu pendekatan konstruktivisme. Pendekatan konstruktivisme ini merupakan proses pembelajaran yang menerangkan bagaimana pengetahuan dibina dalam manusia.
Pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan komunikatif. Pendekatan komunikatif sendiri merupakan pendekatan yang bertujuan untuk membuat kompetisi komunikatif sebagai tujuan pembelajaran bahasa. Juga mengembangkan prosedur-prosedur bagi pembelajaran, keterampilan berbahasa, mengakui dan menghargai saling keterkandungan bahasa. Pendekatan world language atau holistik. Pendekatan ini merupakan pendekatan pembelajaran bahasa yang menyajikan pembelajaran bahasa secara utuh dan tidak terpisah-pisah. Dan yang terakhir yaitu pendekatan saintifik, di mana pada pembelajaran ini didesain agar siswa lebih aktif dalam membangun konsep dan mengkomunikasikannya. Yaitu metode pemerolehan bahasa. Yang pertama yaitu metode ceramah, metode demonstrasi, metode diskusi, metode simulasi, metode tugas, metode tanya jawab, metode kerja kelompok, metode problem solving, metode sistem regu, dan metode latihan. Tadi materi yang sempat saya sampaikan mengenai teori pemerolehan atau belajar bahasa, faktor yang mempengaruhi pemerolehan bahasa, fase perkembangan bahasa pada anak, dan pendekatan serta metode pembelajaran bahasa pada anak. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.